Shalom, silakan duduk. Mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Vincent, saya dari Temanggung. Teman-teman, siang hari ini temanya adalah public speaking. Betul? Betul gak? Jangan-jangan kalian di kelas yang salah. Pastikan kelas kalian benar, oke? Nah, public speaking sebenarnya sebelum kita masuk secara teknis, aku pengen share. Sebenarnya kenapa ya? Kenapa sih? Kenapa kok kita perlu belajar secara teknis mengenai public speaking, mengenai bagaimana kita bisa berbicara di depan orang banyak. Karena teman-teman bisa disadari bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang harus memberitakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, artinya kita berarti harus bersaksi. Harus bicara, harus bersaksi. Nah, bersaksi memang betul kalau bersaksi satu dengan yang lain secara pribadi. Mungkin tidak memerlukan skill-skill yang mendukung. Tapi banyak waktu-waktu di mana kita diharuskan untuk kita berbicara di depan banyak orang. Ya. Nah, saya pribadi dulu saya sangat merasa bahwa diri saya tidak sanggup, tidak mampu, dan tidak mau berbicara di depan orang banyak. Saya merasa gak pede. Jujur teman-teman, pertama kali saya belajar ngomong di depan orang banyak, bukan di gereja. Pertama kali ya, malah saya belajarnya di kelompok kecil. Teman-teman pasti juga akan memulai kan dari kelompok kecil, betul? Dari komsel dan segala macam, dan pelan-pelan saya mengajar di kelompok kecil di sekolah minggu dan segala macam, sampai akhirnya kesaksian, mulai berani kesaksian, kebaktian anak muda mungkin kesaksian, tapi semua itu masih sekedar kayak saya ini seperti kaku terus masih malu. Dan benar-benar di mana saya belajar untuk bisa membawa diri, lalu bisa bicara di depan orang seperti apa itu sebenarnya waktu kuliah. Bukan kuliah Alkitab. Bukan kuliah Alkitab, tidak belajar Alkitab, tapi malah kuliah bisnis. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan paksa saya ditaruh di sana. Supaya apa? Supaya ketika kita dihadapkan ternyata bukan hanya dengan jemaat. Ternyata satu kali dihadapkan dengan orang-orang profesional. Kita bisa menjelaskan dengan cara-cara yang lebih profesional. Membawa diri lebih profesional. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, saya kebiasaan. Ternyata teman-teman, tahu gak teman-teman, suatu kali saya dibawa pelayanan satu pulau. Dan di sana diminta ada yang ada yang melakukan seminar penyuluhan anti narkoba di depan itu orang-orang berpangkat. Semua dengan segala dan pasukannya, semua gak ada yang berani. Akhirnya saya ditunjuk dengan sepupu saya. Dan saya merasa bahwa ternyata Tuhan mempersiapkan selama ini saya harus sedemikian rupa digembleng ketika saya kuliah bisnis. Kuliah bisnis itu ya, kalau kita presentasi apa segala macam, setelah itu kan dievaluasi. Semua dievaluasi. Kamu cara ngomongmu harusnya gini. Kamu kalau ketemu investor masa kamu kayak gitu. Semua secara profesional.
Akhirnya ternyata setelah sekian lama saya baru tahu, oh Tuhan ternyata Engkau mau pakai aku dan teman-temanku ini untuk bersaksi di hadapan orang-orang ini. Nah, tidak menutup kemungkinan juga buat setiap kita tidak pernah tahu. Suatu kali Tuhan mau pakai kalian bicara di mana? Ketemu dengan siapa? Betul? Amin? Amin? Nih tanya Joshua, udah ketemu sama presiden mana? Burundi. Nah coba, kalau kita nggak pernah belajar bagaimana membawa diri, bagaimana kita harus bicara di depan orang, coba bayangkan, apa nggak pipis di celana, ya kan? Saking nervousnya gitu. Nah kita sama-sama, ini sedikit tips-tips aja, kita bongkar bersama-sama. Sebenarnya di sini teman-teman ada yang lebih ahli dari saya sebenarnya, ya, yang benar-benar kuliahnya belajar public speaking. Nah ini salah satu yang memberikan saya tips-tips juga, istri saya. Coba, oke kita terima kasih. Ini istri saya yang membantu, yang membuat secara teknis karena saya dulu nggak pernah nyatet, mohon maaf ya. Jadi waktu kuliah saya suka malas nyatet, tapi ini semua dibantu dipersiapkan oleh beliau. Yuk kita belajar sama-sama, boleh next. Nah yang pertama adalah self behavior atau bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita mengelola dari diri kita dulu, mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Ada ayatnya di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya cerita dulu ya, pengalaman saya. Satu kali saya pernah pulang dari luar kota, sampai Temanggung ini kami sudah ditunggu, ada project. Karena dulu saya ambil kuliah filmmaking juga, untuk bikin film, saya ambil project di mana harus bikin musik video. Saya dari Jakarta pulang sampai Temanggung itu semua orang sudah nunggu. Harus briefing, harus segera mulai karena mereka nunggu direkturnya. Kebetulan waktu itu saya sebagai direktur. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Pesawat mendarat, on the way pulang, saya baru ingat, waduh, iPadku ketinggalan di pesawat. Wah, deg-degan, semua catatan persiapan di sana, data-datanya masih di sana. Udah gitu iPad deg-degan ketinggalan, ini gimana ya? Tuhan ini gimana? Jujur aku panik sepanik-paniknya. Dan inilah gunanya self behavior kita harus kita bawa. Self behavior itu gampang kalau kita udah persiapan. Kalau dari rumah kita udah siap, hati kita sudah, wah aku udah mempersiapkan hati, aku sudah mempersiapkan materi, semua itu gampang. Tapi kalau di tengah jalan terjadi sesuatu dan kamu, engkau, kita, siapapun lah harus tetap membawa diri dengan dewasa, dengan profesional karena kita punya suatu tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan akhirnya puji Tuhan saya waktu itu sama satu teman saya, partner yang dalam satu project, dia bilang, Pak harus tenang loh, tetap harus tenang. Setelah ini kita sudah dikejar jadwal, ditunggu orang-orang, kita harus briefing mereka semua. Akhirnya saya hubungi teman saya minta tolong dicek lost and found. Setelah dicek, oh iya nanti saya ke sana. Setelah itu saya nggak tahu iPad saya ketemu atau enggak, deg-degan rasanya, tapi tiba-tiba saya udah sampai rumah, tiba-tiba
langsung ke gereja tiba-tiba sudah langsung harus start briefing karena proyeknya harus cepat mulai. Jujur, ini self behavior, membawa diri, itu perlu yang namanya ada sesuatu yang dikorbankan. Perasaan kita rasanya, aduh Tuhan ini aku deg-degan, aku ini nervous. Udah taruh dulu. Kamu udah lakukan bagianmu, kamu udah berdoa, taruh dulu. Yuk, lakukan. Kamu sudah di hadapan semua orang, lakukan. Dan puji Tuhan, hari itu sampai malam syutingnya selesai dan iPad-nya ketemu. Puji Tuhan, walaupun tanpa catatan, semuanya masih lancar, semuanya sesuai. Puji Tuhan. Nah, ini tips-tipsnya. Memang yang pertama adalah persiapan mental dan spiritual. Ya, tadi mental, kalau mentalnya nggak siap, juga ketika kita ketemu orang, kalau kita ada rasa takut, rasa nervous, rasa grogi, walaupun itu pasti terjadi, sering terjadi. Nah, nanti kita akan bahas yang berikutnya. Spiritual itu juga bagaimana kita tetap hadapkan ke Tuhan. Kita minta bimbingan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Karena di luar segala kemampuan, kehebatan kita kita tetap butuh Tuhan. Kita tetap butuh Roh Kudus. Mengelola rasa gugup. Nah, yang tadi, kita di hadapan siapa, kita bisa gugup. Kalau ada hal-hal lain, ya kayak tadi, misalnya kita harus, kita sudah di depan semua orang, siap, harus 5 menit lagi, harus siap. Tapi kita ingat-ingat, aduh gimana ya, di rumah ada masalah, aduh. Misalnya, tiba-tiba pacarnya telepon, aduh pacarku kenapa ya? Banyak hal. Tapi rasa gugup kita harus dikelola, di-manage supaya apa? Supaya kita bisa smooth. Jaga sikap dan bahasa tubuh. Yang berikutnya itu. Menjaga sikap dan bahasa tubuh itu lebih ke kembali lagi. Kalau kita disuruh bicara di depan anak-anak misalnya. Wah, kita berarti harus lebih apa? Ceria. Lebih dikasih lucu-lucunya lah, ya kan? Jangan terlalu serius. Wah, anak-anak pasti lebih seneng. Tapi beda kalau di hadapan orang-orang yang pakai pangkat gitu. Wah, jujur itu saya juga awalnya kami gugup. Tapi setelah berjalan kembali lagi, ingat. Kita punya Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Ketika Tuhan udah bekerja, gak ada yang bisa menghentikan. Amin. Dan persiapan kematangan materi. Bagaimanapun materi harus dipersiapkan. Mau ketemu anak kecil, mau ketemu remaja, dewasa, siapapun itu materi. Ingat, siapa yang pernah nonton stand up comedy? Ya, sering ya? Banyak kan? Nah, saya juga dulu sering nonton. Saya lihat orang-orang ini kok bisa sakti-sakti ya. Ternyata enggak. Mereka enggak langsung sakti sedemikian rupa langsung jadi, enggak. Mereka juga mempersiapkan materi. Ketika materinya mateng, sampai punchline-nya pasti akan kompor gas, ya kan? Itu tetap materi harus kita persiapkan. Satu persatu kita prepare. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh mengatasi rasa gugup. Sebenarnya rasa gugup ini tiap orang punya manajemen yang berbeda-beda. How to manage your nervousness. Nervousnya ini manage-nya pasti berbeda-beda. Siapa di sini kalau disuruh maju atau apa, disuruh kesaksian, langsung auto kebelet pipis? Ayo, ada gak?
pasti pernah merasakan. Begitu, aduh ini habis ini sidang skripsi nih misalnya. Tambah kebelet pipis. Itu gugup, itu nervous. Ya. Nah, cara-cara yang pertama ini berlatih. Berlatih itu mau gak mau akan bikin suatu habit. Jadi ketika kita berlatih, sebelum kita ibaratnya apa ya, bukan tampil ya. Ibaratnya sebelum kita bersaksi atau sebelum kita mulai nih start the speak gitu ya. The speech. Before we start the speech, kita ulangi. Oh iya, poin-poin pentingnya apa? Tips dari saya selalu bikin poin. Dari poin-poin itu kita latih. Oh ini. Oh setelah ini arahnya kemana? Arahnya kemana? Nanti kalau kita mau kasih yang namanya improvisasi atau apa segala macam, itu boleh di tengah-tengahnya. Tapi banyak juga improvisasi yang sudah dilatih terlebih dahulu. Saya pernah mendengarkan salah satu hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia berkhotbah di satu tempat. Setelah itu dia berkhotbah di gereja kami. Wah ini menarik sekali khotbahnya. Wah ini jokes-jokesnya lucu sekali ya. Kok dia bisa bawaannya enak gitu ya. Terus relate banget. Ternyata sekitar tiga hari sebelum itu saya nonton streamingnya di gereja lain. Dia pakai jokes yang sama. Berarti ini kan sesuatu yang dilatih. Karena dia melakukan research terlebih dahulu, dia melatih itu, oh ini bagus nih. Ini relate dengan firman yang akan dibawakan. Oh ini relate dengan audiens yang ada, jemaat Tuhan misalnya. Ini relate. Jadi dia bisa latih itu, dia bisa pakai itu. Visualisasi. Nah, visualisasi ini penting. Biasanya kita bisa pakai medianya, pakai cermin misalnya. Atau kalau kalian sering bikin konten online, visualisasi kalian bisa record yourself. Rekam diri kalian sendiri. Sebelum ini tahun COVID saya content creator. Saya adalah salah satu content creator di bidang ikan hias. Waktu itu ikan hias booming banget dan saya di rumah pelihara dari 1-2, tapi saya senang banget. Jujur awal-awal juga gak mungkin lah ngapain lah ngonten. Tapi teman-temanku ini banyak yang mereka content creator. Jadi aku mencoba. Percobaan pertama juga sama. Merekam diriku sendiri, aku melihat. Oh kalau cara ngomongku gini kurang gimana ya. Kalau cara ngomongku gini gimana ya. Kita membangun image-nya seperti apa. Kayak gitu. Contoh-contohnya yaitu kalian bisa dari cermin, dari merekam diri sendiri. Teknik pernapasan, nah ini semua orang ketika grogi pasti sangat bantu. Ambil nafas, buang. Ini sebenarnya lebih untuk calm yourself. Calm yourself yang tadinya deg-degan, duduk ya kan. Sama jangan kebanyakan minum kopi. Percayalah, kalau mau ngomong di depan orang, kalau kalian kebanyakan minum kopi, wah itu rasanya racing. Gitu. Kecuali kalian memang harus, wah di depan anak kecil harus, wah ceria. Silahkan, gak apa-apa. Positive self-talk. Ini biasanya ketika kita di hadapan sesuatu dan kita udah mentok, kita harus membangun diri kita terlebih dahulu. Sebenarnya positive self-talk ini kita bisa dengan memperkatakan firman Tuhan. Bisa dengan berdoa. It will build yourself. It will build your own confidence. Kayak gitu. Next.
Crowd control. Crowd control ini biasanya jagonya Josu ini. Josu ini paling jago, dia kalau suruh crowd control, terus suruh, kalau orang-orangnya, apalagi kalau kami disuruh pelayanan di ibadah anak-anak remaja atau anak-anak sekolah minggu, ini penting banget. Crowd control ini penting banget. Saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Crowd control adalah bagaimana orang melihat dirimu. Pembawaanmu itu akan akan ngefek ke mereka. Bangun koneksi dengan audiens, kenali audiens. Nah, kalau kita lihat dari tadi ya, contoh yang tadi sudah dilakukan oleh Josu. Sebenarnya itu crowd control, ya. Ice breaking itu juga sama, termasuk dari crowd control. Ada koneksi, kenal, ya. Oh ternyata dia jago pakai sumpit. Oh ternyata kamu dari suku ini. Itu membangun sesuatu, mengenali audiens. Kita mau bicara di depan siapa? Kembali lagi yang tadi. Itu termasuk penting untuk dalam crowd control. Crowd control ini bahasa Indonesianya apa ya berarti ya? Mengendalikan massa, mengendalikan orang-orang, mengendalikan massa. Ciptakan keterlibatan, tetap tenang saat ada gangguan. Keterlibatan itu banyak sih, kayak tadi bisa dari permainan, bisa dari undian. Sesuatu yang attract, sesuatu yang interaktif. Ketika kita ada interaksi, lempar pertanyaan, itu crowd control. Caranya mengendalikan massa dan juga tetap tenang saat ada gangguan. Ini seringkali ya terjadi kalau ada gangguan teknis. Misalnya tiba-tiba mic ini baterainya habis. Contoh, itu teknis. Ada gangguannya apa? Mati lampu, mati listrik. Ya udah. Berarti gimana caranya supaya semua yuk tenang dulu, under control, then we build up something again. Build up something again. Nah, build up something again ini yang berikutnya membangun suasana. Amsal 25 ayat 11, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kata-kata yang diucapkan yang tepat, ketepatan. Tapi kembali lagi, berarti apa? Membangun suasana, kita bisa pakai Roh Kudus untuk Tuhan. Roh Kudus bimbing aku, tolong. Aku harus ngomong apa? Kapan? Karena apa? Karena harus dengan sesuatu yang tepat. Salah satunya adalah membuka dengan hal yang menarik. Membuka dengan hal yang menarik ini bisa, yang sering saya lakukan biasanya adalah dengan video atau foto atau gambar atau ilustrasi, itu kita bisa pakai. Pernah suatu kali ada orang yang kesaksian di tempat kami, dan dia ini dari awal sudah titip satu presentasi. Dan di presentasinya, karena kan saya juga di tim multimedia, jadi saya tahu nih, di presentasinya itu ada attachment. Attachmentnya ini ada foto, ada video, dan ada audio. Loh, jarang nih kalau audio only gitu ya.
ini mau nyanyi atau mau apa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman yang multimedia juga rupanya nggak ngetes file-filenya itu, yang penting video udah bisa, ini udah bisa. Dan ternyata yang dia pakai adalah apa? Di tengah-tengah dia kesaksian, dia lagi cerita, kami sama dengan pasukan kami lagi jalan. Dia ini dulu pernah ditugaskan di Timur Tengah. Dan dia lagi cerita, tiba-tiba kan berjalan ya itu filenya. Duar, meledak. Dan itu speaker kami hampir ikut meledak. Karena apa? Karena ternyata itu audio itu cuman suara duar dan keras banget gitu loh. Tapi itu menarik perhatian semua orang. Gitu loh. Jadi dia lagi mencoba memvisualisasikan bahwa dia ini lagi jalan dengan timnya, tiba-tiba menginjak, salah satu orang menginjak ranjau. Kayak gitu. Dan jadinya dia pengen bahwa, tahu gak sih sekaget ini loh gitu loh. Jadi dia masukkan ke situ. Tapi itu menarik semua orang. Dan semua orang jadi setelah kaget tambah fokus, oh ternyata seperti itu. Semua orang jadi terpancing. Yang tadinya mungkin udah bosen, ini ceritanya mau dibawa kemana ya Pak gitu. Tapi hanya karena itu, boom. Ya, walaupun speaker kami juga langsung hampir ikut pecah ya. Tapi itu kepake banget. Nada dan intonasi yang dinamis, ini wajib ya. Kalau gak mungkin lah kita ngomong itu. Kalau ngomongnya kayak gini terus ya kalian nanti pasti ngantuk, ya kan. Kalau aku ngomongnya pelan-pelan, terus aku mulai kasih dongeng buat teman-teman, ya. Jadi aku mau cerita, tadi pagi aku sarapan, aku tadi makan buah, aku makan nasi, tapi nasinya sedikit. Ngantuk, perlu intonasi, perlu nada, ya kan? Sesuatu yang bikin orang ini jangan sampai udah ngantuk, ya kan? Nada, intonasi, siapkan humor secukupnya. Ini occasionally ya, jangan semua kalian masukkan humor. Kalau semua kalian masukkan humor, jadilah stand up comedian, lebih cocok gitu. Tapi humor ini menarik dan humor ini bisa dilatih, bisa dipersiapkan. Karena apa? Karena sesuatu yang bikin orang ger, ibaratnya ya, itu harus sesuatu yang relate. Ya, nggak mungkin kalian anak-anak kecil pakai jokes pacaran, kan nggak mungkin, paham ya? Wah ini bocil masa jokesnya pacaran nggak relate, kayak gitu. Kalau di bapak-bapak ibu-ibu, jokesnya rumah tangga cocok, kayak gitulah. Ajak refleksi. Nah refleksi ini bukan, yo pijat, bukan ya. Refleksi ini maksudnya adalah merefleksi diri. Ini membangun suasana ini biasanya kalau refleksi ini adalah terakhir, refleksi diri. Misalnya kesimpulan dari poin akhir ini, misalnya adalah gimana? Jadi Bapak Ibu, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara akan ikut masuk ke surga? Apakah Bapak Ibu Saudara yakin? Itu kan merefleksi diri, orang-orang jadi merefleksi diri. Oh iya, aku kok seperti ini ya, aku kok masih belum kayak gini ya. Tergantung topik yang kita bawakan apa. Kayak gitu. Ajak supaya kesimpulan itu mengena. Supaya ada something they bring home. Ya, sesuatu yang orang-orang ini bisa bawa pulang. Setelah itu mereka merenungkan. Jadi enggak sampai di situ selesai. Ada message yang mereka bawa pulang yang mereka, oh iya betul ya.
oh ya aku harus berubah ya. Oh ya aku dengan keluarga harus diperbaiki ya hubungannya ya. Dengan anak, dengan apa. Semua kita bisa pakai sebuah kesimpulan. Oke, terakhir. Nah ini kesimpulan. Public speaking bukan soal seberapa hebat kita, tapi seberapa banyak kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kuasai diri, pimpin audiens dengan kasih, bangun suasana positif yang membawa dampak. Apapun itu, kenapa kita belajar mengenai ini adalah supaya kita bisa menjadi dampak, membawa dampak. Membawa orang ini ketemu Tuhan dengan kasih. Amin. Jadi berkat buat orang lain. Oke, mungkin sampai sini aja. Silahkan Bapak Josu untuk melanjutkan.